Yes, kiri bakal ini guys, negara Indonesia dalam bahaya, perekonomian kita akan dibuat hancur lebur. Resmi, hari ini Prabowo diserang oleh elit global guys. Dan ini ngeri banget sih guys, karena kalau lu nggak siap, kejadian krisis moneter yang ada di tahun 1998 bisa terulang kembali. Kok bisa guys? Kenapa ini terjadi? Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this. Jadi teman-teman udah resmi ya di bulan Maret 2026 again sesuai dengan yang gue ajarin bahwa rating ekonomi Indonesia akan terus-menerus dihancurkan, dikikis tahap demi tahap, layer demi layer oleh lembaga rating dunia. So, yang paling fresh from the oven, Fitch Rating, dia udah nurunin ya ekonomi Indonesia outlooknya ke negatif, bahkan sampai ke BBB, triple B, B3 bro. Dan ini salah satu yang paling sadis. Dan Indonesia harus bisa nih menyikapi agen-agen asing ini. Kenapa? Karena ini semua udah sesuai dengan skenario yang mereka bikin untuk menghancurkan negara kita. Buat melengsarkan Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo sering bikin blunder guys. Sadar nggak sadar dia sedang dijebak. Dan ini udah sesuai polanya seperti yang terjadi di negara-negara lain. Apa? Teman-teman kemarin lihat nggak? Bursa efek Indonesia itu hancur gara-gara apa? Moody's. Mereka jatuhin rating kita di bulan Februari. Dan itu dia keluarin menyusul serangan yang sebelumnya dilakukan MSCI and the gang. Nah sebelum teman-teman panik, sebetulnya apa yang mau gue omongin di video ini? Gue harus kasih tahu dulu apa sih sebetulnya lembaga-lembaga rating ini. Fitch ini siapa sih? Moody's ini siapa sih? Jadi ada perusahaan di muka bumi ini guys yang kerjaannya itu bikin rating. Kalau di Indonesia misalkan lembaga rating yang paling terkenal kalau lu mau keluarin kredit Pevindo. Jadi lu mau bikin rating nanti kasih tahu perusahaan lu bisa kolaps apa enggak. Perusahaan lu mau keluarin surat utang bunga 7% sanggup bayar nggak sih perusahaan lu? Jadi ya biar gampang orang-orang yang mau beli surat utang itu ada lembaga rating yang bantuin. Oh perusahaan ini bagus. Oh perusahaan ini kurang bagus. Oh perusahaan ini sangat-sangat bagus. Jadi lebih gampang lah. Nah ini di dunia jual beli hutang ya, dunia kredit ada namanya Pevindo di Indonesia. Nah, kalau teman-teman bicara perusahaan juga ada yang nge-grading sebuah perusahaan. Itu pun yang gue lakukan juga. Kalau ada perusahaan dari Singapura mau investasi ke Amerika Serikat, gue sering ditanya, menurut Pak Benix gimana? Atau kebalikannya, perusahaan dari Hong Kong mau investasi ke Singapura, gue juga sering ditanya. Kita sendiri bikin rating sendiri. Nah, di dunia ini ada juga yang lebih terkenal karena mereka bukan cuma merating saham, bukan cuma merating perusahaan, tapi mereka merating negara. Gila nggak? Negara aja dikasih ranking. Ada ranking A, tentu bagus. Ranking B, ranking C, makin lama makin nyungsep guys. Nah, salah satu lembaga rating yang terkenal ada di dunia itu adalah Moody's. Jadi, apa pekerjaan Moody's? Moody's itu kerjanya ngasih peringkat kelayakan kredit sebuah negara, sebuah perusahaan, sebuah bank, atau sebuah obligasi, bahkan proyek infrastruktur aja dia bisa kasih rating. Jadi gampangnya gini guys, rating yang dikasih Moody's itu paling bagus tuh triple A. AAA, ini nomor wahid guys. Ini keren, ini banyak negara-negara yang super kaya adanya di sini nih. Termasuk kalau lu lihat negara Skandinavia, Norwegia itu triple A guys. Dipercaya. Di bawah triple A 3 kali, itu yang A-nya 2 kali, AA. Di bawah A 2 kali, ada yang A-nya cuma sekali, itu A doang. Nah, di bawah lagi nih, makin nyungsep lagi nih, rankingnya apa? BAA. Di bawahnya BAA, BA. Di bawahnya lagi B doang. Di bawah B ada lagi nggak? Ada CAA. Di bawah CAA, CA. Di bawah CA, C. Intinya gitulah, macam-macam lah. Ada juga yang ngasih rating itu paling bagus AAA, nanti BBB, CCC, pokoknya beda-beda. Tapi metode yang digunakan Moody's itu sampai kemudian negara lu dianggap negara gagal ketika udah masuk ke zona C guys. Jadi garis besar ya, negara yang dianggap sebagai negara investment grade alias negara yang terpercaya untuk dipercayakan duit lu diinvestasikan, itu negara yang ratingnya udah tentu lah yang paling bagus AAA. Kalau yang C udah nggak laku guys. Paling bawah apa? BAA. Jadi nggak sampai level C. BAA ini titik nadir guys, karena di bawahnya itu udah B doang. Nah Indonesia akan dianggap sebagai negara layak investasi kalau rating kita ya AAA, A2 kali, A1 kali, BAA. Nah kalau BA1 doang gimana? Wah itu udah bahaya guys. Kita udah sama kayak negara-negara yang ada di Afrika. Surat utang kita tadinya layak investasi, begitu masuk ke zona BA doang, BA1, wah kita udah dianggap sebagai negara junk bond guys. Surat utang kita dianggap sampah. Nah kalau kita masuk ke zona sampah, akibatnya apa? Negara Indonesia kalau mau ngutang, mau nggak mau suku bunga utangnya, kan bunga utang bayar bunga ya, harus makin
mahal supaya orang tertarik beli karena resikonya tinggi. Nah, ini hubungannya dunia hutang dengan dunia rating dengan perekonomian bangsa lu. Makanya lu harus mau peduli. Dan makanya teman-teman gak usah heran kalau lu nabung di Norwegia bunganya kecil, lu nabung di Jepang bunganya kecil. Kenapa? Karena resikonya dianggap rendah, kemungkinan gagal bayarnya rendah. Jadi negaranya kalau ngeluarin surat utang gak perlu ngasih bunga tinggi-tinggi. Nah, buat negara-negara cap kaki 5, negara-negara ngasih uduk ya, mau nggak mau kalau mereka keluarin surat utang terpaksa ngasih bunga utang itu tinggi supaya orang investor makin bangga, makin seneng beli surat utang dia walaupun berisiko nih, negaranya bubar kah, negaranya kena nuklir lah, negaranya kalah perang lah, tapi mau nggak mau karena bunganya menarik, bunganya tinggi banget, dia jadi beli. Nah, inilah risiko dari jadi negara junk bond. Jadi surat utangnya dianggap sampah. Konsekuensi lain ketika lu masuk ke zona junk bond, negara harus siap bayar surat utang dengan bunga yang lebih tinggi. Iya dong, karena sekarang mereka levelnya udah level sampah. Kalau bayar utang bunganya jadi makin mahal. Negara kayak Indonesia bayar bunganya pakai apa? Pakai dolar. Padahal penghasilan negara Indonesia di APBN dalam rupiah. Nah, kalau kemudian rupiah dihancurkan terus-menerus secara strategik, apa yang terjadi? Beban utang akan makin mahal. Udah suku bunga utangnya makin tinggi karena junk bond, sampah, bunganya harus mahal. Bayar bunganya pun pakai dolar. Hancur 2 kali lipat, guys. Dan begitu Indonesia kalau masuk sampai ke zona junk bond, ini karena permainan mereka-mereka juga sebenarnya. Lu harus siap. Bakal banyak dana global yang keluar. Wajib bahkan buat keluar, kabur, capital flight. Takut mereka, apalagi kemudian Indonesia bakal disusul dengan demo-demo palsu, demo-demo bayaran, bikin kerusuhan di mana-mana, krisis moneter, dolar terlalu kuat secara ekstrim, bunga utang melonjak, mata uang anjlok, ujung-ujungnya apa? Pasar saham rontok, guys. Makanya teman-teman gak usah heran ya. Video ini sebetulnya udah kita bikin dari berapa? 2 bulan lalu kali? Apa 3 bulan lalu ya? Tapi kita nggak pernah syuting. Kenapa? Karena gue takut orang nggak bisa menyerap intisari dari video ini. Tapi sayangnya hari ini gue terpaksa harus syuting. Kenapa? Karena hari Senin gue yakin bursa efek itu merah membara, guys. Jadi terpaksa video lama ini kita keluarin, guys. Padahal Moody's rating ini kan udah lama ya. Dan sekarang akhirnya gue terpaksa harus kasih ini supaya pemerintah nggak blunder, guys. Tapi anyway, gue juga nggak mau bahas lebih detail soal Moody's lah. Moody's ini nggak penting lah. Dia cuma kaki tangan, guys. Kaki tangan pemilik IMF, kaki tangan pemilik World Bank, kaki tangan pemilik MSCI. Jadi gue nggak tertarik bahasnya. Tapi kalau teman-teman mau paham dunia makroekonomi, dunia investasi, ya lu tinggal cek sendiri sih. Kenapa lembaga-lembaga rating tuh hobi banget serang Indonesia dan terkoordinasi. Dia lakukan ini seperti orkestra, guys. Simple aja. Kalau lu lihat pemegang sahamnya Moody's, perusahaan rating ini yang menghancurkan citra ekonomi Indonesia, siapa? Di dalamnya ada Vanguard, di dalamnya ada BlackRock, di dalamnya ada State Street, di dalamnya ada Berkshire Hathaway. So mereka lakukan serangan terkoordinasi ini bukannya ngadi-ngadi, berdasarkan data. Ownernya sama, pemilik Moody's dengan MSCI. Masa sih? Coba lu lihat. MSCI itu apa? Perusahaan. Kerjanya apa? Cari untung. Dengan apa? Mereka menggrading perusahaan-perusahaan emiten-emiten, bursa-bursa efek di luar negeri, di dalam negeri, semua di rating sama dia. Tapi kalau lu lihat secara spesifik, lu mau jujur, kenapa terkoordinasi? Ternyata pemilik MSCI dengan lembaga-lembaga rating itu sama, guys. Data menunjukkan siapa pemegang saham terbesar MSCI. Vanguard, BlackRock, State Street, sama, guys. Ini permainan yang dilakukan mereka untuk menyerang negara-negara yang kecil. Saham-saham gorengan, negara-negara Indonesia levelnya kayak saham gorengan. Pemerintahannya banyak korupsi, dibiarkan, institusinya lemah, gampang buat diacak-acak. Apalagi ketika isinya orang-orang yang gampang disogok, guys. Pengkhianat bangsa ada banyak. Udah, bayar media, bikin demonstrasi bayaran, selesai. Jadi teman-teman, gue garansi dalam beberapa hari ke depan pun lu bakal lihat rating Indonesia akan terus-menerus diusahakan anjlok. Kenapa? Simple. Karena mereka mau dapat cuan. Nah, salah satu metode yang paling sering digunakan MSCI dalam menghancurkan sebuah negara, dan metode ini udah dipakai berulang-ulang, guys. Pemilik mereka sama, bursa dihancurkan supaya mereka bisa dapat barang dengan harga murah. Salah satu metode yang paling gampang adalah marketnya, guys. Kalau Moody's itu ngasih rating, bisa rating perusahaan ya, rating negara atau rating sebuah surat utang. MSCI itu merating bursanya, marketnya. Jadi MSCI itu, guys, intinya menggrading bukan perusahaan lagi ya, bukan emiten atau surat utang. Jadi itu lebih fokus menggrading bursa efeknya, sebuah market lah. Isinya ada emiten-emiten. Yang peringkat 1 itu ada developed market. Ya isinya apa? Ya negara-negara yang udah maju banget, guys. Ada Australia lah, ada Inggris, Amerika, Kanada gitu. Nah, dianggap ini negara-negara risikonya rendah. Tapi akibatnya ya, returnnya juga rendah. Tapi lebih stabil. Nah, fund-fund global, big fund tuh senangnya masuk yang kayak begini nih. Kenapa? Karena ekonominya dianggap lebih kuat, regulasinya juga lebih kuat. Jadi institusinya itu lebih bersih, transparan, akuntabel. Cita-cita semua negara itu masuk ke zona DM, developed market. Nah, di bawah developed market, rating selanjutnya MSCI itu adalah emerging market. Ini isinya negara-negara berkembang, guys. Kayak Indonesia, Arab Saudi, Thailand. Ini masuknya di sini lah. Afrika Selatan ini juga masuk di sini. Brazil, Meksiko semua masuk di sini. Nah, ini dianggap negara-negara yang berkembang. Lagi mau coba ngembangin bursa efeknya. Ada salah-salah dikit normal lah. Tapi untungnya Indonesia udah bersih-bersih tuh. OJK kita yang kemarin kan isinya rampok semua, guys. Tapi sekarang kan udah dibersihin nih. Harapannya ya. Nah, kenapa emerging market ini masih menarik? Karena dianggap
sama big fund, ini memang resikonya resiko menengah lah, bukan resiko tinggi, resiko menengah. Lebih tinggi lah dibanding yang developed market, tapi returnnya juga tinggi. Jadi banyak orang seneng investasi yang masuk ke daerah emerging market. Nah, Indonesia itu dapat ancaman bakal dijatuhin levelnya ke frontier market. Jadi levelnya itu developed market, emerging market, frontier market, di bawahnya lagi ada standalone market. Udah ini negara-negara cap kaki lima lah, Zimbabwe dan segalanya. Frontier market ini dianggap resikonya sangat tinggi. Fund global itu takut masuk ke situ. Udah ekonominya kecil, likuiditasnya rendah, regulasinya lemah, pasar sahamnya juga kecil, nggak hidup lah. Jadi nggak menarik. Nah, Indonesia itu kalau sampai jatuh ke level frontier market, level kita langsung sama dengan negara Nigeria, guys, Burkina Faso, guys, Pakistan. Waduh, hancur lebur. Pasti habis itu semua emiten yang ada di IHSG. Kenapa? Emangnya kita mengandalkan mereka? Enggak. Tapi teman-teman harus tahu dong perspektifnya dana asing, perusahaan global, perusahaan besar. Mereka nggak bakal punya waktu lah pilih-pilih 800 perusahaan di IHSG, mana yang baik, mana yang bodong, mana yang mafia. Mereka nggak ada waktu, guys. Mereka langsung beli aja global. Oh, Indonesia, beli tracking Indonesia, masuk indeks Indonesia, cepret, nanti akan disebar itu otomatis aja ke perusahaan-perusahaan yang layak. Di sini ada apa, perbankan, mungkin perusahaan energi, langsung di spread sama rata. Nah, karena mereka nggak ada waktu, guys, buat pilih satu-satu, nggak ada. Mereka langsung lihat aja apa kata MSCI, oh ini layak investasi, oh ini tidak layak investasi, selesai. Jadi cita-cita perusahaan-perusahaan emiten perusahaan TBK kita, ya mereka mau terdaftar di indeksnya MSCI. Karena begitu mereka masuk ke indeksnya MSCI, perusahaan-perusahaan investasi di seluruh dunia wajib buat ikutan beli kalau mereka udah ikutan di situ. Ngerti nggak? Nah, begitu Indonesia keluar, mereka wajib juga keluar dari saham-saham Indonesia. Dari sini lu udah tahu lah pentingnya memang kita punya citra yang baik di MSCI. Tapi sebetulnya kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena MSCI ini sudah terbukti sering menghancurkan negara-negara lain supaya bisa dikuasai oleh karena mereka ujung-ujungnya cuma anjing peliharaan. Seperti tadi yang gue bilang, MSCI pun pemiliknya ada BlackRock, ada Vanguard, ada State Street. Dan sebelum market Indonesia crash, sebelum kita dibombardir sama MSCI, dihancurin bursa efek kita, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka exit duluan. Karena mereka udah tahu, udah kode-kodean. Bro, mau dibom nih Indonesia, kabur dulu yuk. Nanti kita masuk lagi, serok dari bawah, beli sahamnya di harga yang lebih murah. Ngeri nggak? Dan ini udah pernah dilakukan ketika MSCI menghancur leburkan perekonomian negara Yunani loh di tahun 2010. Lu tahu mereka masuk dari mana? Pasar obligasi. Jadi obligasi Yunani dipotong aksesnya. Yunani nggak bisa lagi masuk ke surat utang global. Nggak bisa lagi jualan surat utang ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika, nggak bisa, di-cut aksesnya. Dan akibatnya apa? Pemerintah Yunani dipaksa ngemis minta pertolongan dari siapa? Dari IMF, dari World Bank. Dipaksa mereka, dijebak mereka. Karena apa? Begitu lu mau minta bantuan sama IMF, namanya bantuan, nggak ada yang namanya makan siang gratis, guys. IMF itu minta apa? 4 syarat. 4 syarat ini brutal. Pertama apa? Gua mau ngutangin lu tapi lu naikin ya pajak lu. Lu bayangin, Indonesia lu mau ngutang sama gua boleh, tapi pajak karyawan-karyawan di Indonesia naikin 3 kali lipat. Mati nggak lu? Yang kedua, anggaran APBN disuruh hemat, austerity, harus penghematan anggaran totalitas. Apa yang terjadi, guys? Government spending berkurang. Government spending berkurang apa? Peredaran duit di masyarakat berkurang. Nah, yang ketiga apa? Dia minta BUMN yang ada di Yunani buat menjual aset-asetnya. Harus diprivatisasi BUMN. Supaya apa? Asing bisa masuk, menguasai aset-aset strategik bangsa Yunani. Diperkosa mereka bisa-bisa sama IMF. Ini terjadi nggak di Indonesia? Nanti. Ada alasan keempat dulu. Yang keempat lagi yang mereka minta apa? Mereka minta dana pensiun dipotong. Supaya apa? Supaya lansia mati loh. Udah biarin aja lah orang-orang tua ini ngapain dikasih uang pensiun. Ambil semuanya, rampas. Wis, sadis guys, brutal nih IMF. Dan memang resmi akhirnya Yunani, namanya juga negara Yunani, isinya banyak juga orang bodoh di sana. Apa yang dilakukan? Dia menggadaikan negaranya ke IMF karena udah terjebak, udah tercekek nih. Negaranya selama ini apa? Defisit artinya apa? Negaranya itu menjalankan APBN pakai utang. Lah kalau di stop utangnya gimana bayar gaji PNS? Gimana bisa impor BBM? BBM-nya disubsidi lagi, kan goblok. Duit subsidi, beli dolar. Dolarnya dipakai buat beli minyak. Minyaknya sampai negara mereka dibakar. Jadi ingat kayak negara Kazakhstan, ribuan triliun habis buat apa? Bakar solar, bakar bensin. Kan goblok. Duit ribuan triliun subsidi dipakai buat memperkaya negara lain, begitu barangnya sampai dari luar negeri dibakar di dalam negeri. Bodoh banget. Gua akan lebih rela defisit APBN itu kalau dipakai buat apa? Bangun sekolah, bangun jembatan, investasi di data center, bikin jaringan kabel satelit super cepat. Waduh, negara kita tambah maju, guys. Garansi. Tapi kalau duit APBN habis ribuan triliun setiap tahun buat beli bensin, impor dari luar negeri, impornya pun pakai dolar loh. Artinya kan rupiah digadaikan. Lu punya duit rupiah, dijual. Lu beli dolar. Dolarnya sampai sini diapain? Nggak buat bangun sekolah? Tidak. Buat beli bensin lu. Masuk bensin ke sini, diapain? Diminum? Kagak. Dibakar, guys. Bodoh. Tapi itulah yang terjadi di Yunani, guys. Apa yang terjadi? Akhirnya di bulan Mei 2010 resmi Yunani sepakat menjual negaranya, menjalankan perintah IMF, dan IMF resmi memberikan bailout yang pertama. Racun masuk, guys. Suntikan pertama, jebret, 1,1 kuadriliun rupiah atau setara 110 billion euro. Ganas ini. Wah, rakyat mungkin pesta pora di sana, namanya juga rakyat Yunani, isinya orang-orang tol.
bego, IQ mereka rendah guys. Mereka merasa IMF ini juru selamat bangsa. Baik sekali IMF, tapi mereka lupa yang namanya bantuan asing nggak ada yang gratis, nggak ada. Itu ada bunganya, itu ada harga yang harus dibayar guys. Dan konyolnya ya, ketika IMF ngasih suntikan dana, apa yang terjadi sama Yunani? Harusnya negaranya pesta pora dong, happy dong, ekonomi naik dong, wah dapat surat utang dong, likuiditas tinggi, duit beredar di masyarakat. Tapi faktanya tidak. Karena apa? Setelah IMF kasih dana, yang dilakukan IMF selanjutnya apa? Tebar fear. Dibilang apa? Pemerintah Yunani manipulatif. Pemerintah Yunani memberikan data-data palsu. Data GDP yang mereka laporkan fana. Karena mereka mengklaim defisit mereka cuma 5% terhadap GDP. Tapi ternyata lebih dari 7% terhadap GDP. Wah ini palsu. Tukang tipu nih negara. Nih negara korup nih. Konyol banget ini orang. Udah datang-datang ngaku-ngaku juru selamat. Begitu masuk ke Yunani apa? Diobok-obok Yunani. PNS disuruh dipecatin lah. BUMN dijual-jualin lah. Negara disuruh penghematan massal. Banyak orang mati kelaparan. Dan ini terefleksi di bursa efek Yunani. Mei 2010. Begitu IMF masuk, apa yang terjadi? Bursa efek mereka turun dalam minus 71% guys. Titik terendah nih sejak all time high mereka di bulan Oktober 2007. Padahal harusnya datang IMF juru selamat ekonomi naik dong, tapi enggak. Hati-hati lu, racun yang mereka bawa. Dan setelah IMF memainkan fungsinya, apa yang terjadi? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Baktara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Apa yang terjadi? Masuk nih kucuk-kucuk budak-budak mereka nih, budak-budak IMF nih. Moody's masuk, Moody's langsung kasih klaim rating Yunani turun, downgrade dari A3 AAA yang paling wahid, paling premium, paling hebat, paling elit, langsung anjlok ke BA1. Ingat kata gue di awal, begitu lu masuk ke zona BA1 lu dianggap negara sampah. Yunani turun 4 peringkat. Masa Moody's setolol itu sih, bisa-bisanya ekstrim banget turun dari AAA ke BA1 mendadak? Nggak mungkin mereka nggak tahu. Jadi semua kayak settingan ini guys. Jadi lu bisa bayangin, masa sih sebuah negara dalam satu malam, jangan anggap ya ini nggak bisa terjadi di Indonesia, dalam satu malam ratingnya anjlok dalam dari AAA paling elit ke BA1, junk bond, sampah guys. Akibatnya apa? Moody's masuk, IHSG mereka, bursa efek mereka anjlok lagi di bulan Juni. Tadi bulan Mei gara-gara serangan IMF minus 70%. Sekarang masuk lagi serangan dari Moody's, minus lagi, minus 73% guys. Brutal nih permainan guys. Dan ingat, gara-gara surat utang mereka turun minus dalam tuh, jadi junk bond. Begitu jadi junk bond, apa yang terjadi? Tadi kan gue udah bilang, kalau lu masuk rating sampah, bunganya jadi makin mahal guys. Surat utang lu bunganya jadi makin mahal. Nah selama ini yang jual beli surat utang itu siapa ya? Sama lalu kalau mau beli ori lah atau lu mau beli sun kan pasti lewat bank Mandiri kayak Bank BCA kayak. Sama juga nih guys dengan terjadi di Yunani. Apa? Bank-bank itu mendadak collapse. Kenapa? Karena utang-utangnya itu harus di swap nih untuk menyelamatkan ya tadi ya surat utang yang mendadak bunganya jadi naik tinggi, harganya jadi kayak sampah. Bank itu menerima kerugian yang sangat-sangat tinggi guys. Kenapa? Ya karena banyak bank punya duit kayak orang goblok lah, kayak bank-bank di Indonesia kan goblok, disuntik duit 200 triliun sama Purbaya disuruh apa? Kucurin ke bawah dong biar hidup, kredit di bawah, UMKM hidup segala macam. Tapi memang pengkhianat bangsa itu ya, banker-banker ini apa yang dia lakukan? Dia kan nabung bro di bank sentral. Dia malah duitnya dipakai buat beli ori, dipakai buat beli sun. Pengkhianat bangsa ini, padahal duit 200 triliun itu duit pajak kita semua. Lu bayar pajak, dikumpulin sama Purbaya, ditaruh ke perbankan himbara itu dengan harapan diturunin lagi ke bawah. Malah dia beli surat utang negara. Memang mereka ini. Terus surat utang negara kan ada bunga yang harus dibayar. Yang bayar bunga siapa? Rakyat lagi, dipajak 2 kali lu, rampok lu. Memang banker-bankernya, tapi itu yang kejadian di Yunani. Terus kemudian junk bond ini tiba-tiba surat utang negara jadi sampah guys. Perbankan di sana akibatnya rugi. Dan ini adalah kerugian tertinggi sepanjang sejarah. 4 bank terbesar di Yunani itu mengalami kerugian lebih dari 28 billion euro atau setara 344 triliun guys, gara-gara bond swap ini. Jadi dari situ teman-teman udah bisa lihat ya, begitu bank-bank itu collapse, next apa? Perekonomian negara akan collapse. Sama kayak Indonesia tahun 98, bank-bank banyak yang collapse, nggak sanggup mereka, habis likuiditas mereka. Makanya perlu ada BLBI, bantuan likuiditas ke bank-bank yang kolaps itu. Memang bankers ini
udah jadi kaya raya karena duit kita, duit pajak kita, giliran mereka bangkrut, kita juga yang disuruh bail out. Kita juga yang disuruh selamatin, kan kocak memang. Tapi itu pun yang terjadi di Yunani. Setelah bank-bank kolaps itu apa? Negara Yunani mau nggak mau, ya tetap harus bayar utang dong, tetap harus bayar bunga dong utangnya ke IMF, brengsek ini. So apa yang dia lakukan? Mereka pun mulai menggadaikan aset-aset negaranya. Karena sejak mereka mendapatkan bantuan dari IMF, apa yang terjadi? Mereka kena poison pill, mereka kena racun, mereka kena narkoba. Guys, aduh, ternyata negara kita tidak tambah sukses, tambah sejahtera setelah dapat suntikan dana racun dari IMF itu. Ternyata negara kita tambah nyungsep. Lupa mereka, bantuan itu tidak gratis, ada bunganya, ada harga yang lo harus bayar. So kemudian yang dilakukan Yunani untuk menyelamatkan bank-banknya, menyelamatkan perekonomiannya, apa yang dia lakukan? Mereka menjual aset-aset bangsa yang strategik. Contoh yang paling fatal apa? Mereka menjual perusahaan telekomunikasi mereka, telkomnya mereka, ke Jerman, guys. Ngeri, mereka jual murah di harga 4,8 triliun loh. Murah banget. Nah, dari sini lu udah bisa lihat dong, kenapa Jerman mendadak beli perusahaan terbesar telekomunikasi di Yunani? Karena ternyata faktanya ya, Jerman beli saham perusahaan telekomunikasi terbesar di Yunani dengan harga murah, diskon 76%. Karena ingat, formasinya sudah hancur dulu bursanya. MSCI udah ngebom. Setelah MSCI masuk apa? Lembaga rating ngebom seperti di Indonesia. Setelah lembaga rating ngebom, apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan hancur, kolaps, sahamnya dijual murah. Masuklah juru selamat ini yang sebetulnya dimiliki oleh sama juga, beli mereka langsung aset-aset di sana dengan harga diskon. Mungkin teman-teman jadi inget ya kisah di Indonesia. Jangan-jangan sama ya, kita dulu udah ngalamin itu loh. Makanya perusahaan telekomunikasi favorit lu ternyata bukan milik Indonesia. Tapi kita nggak mau ngomong ke sana. Kita bahas dulu Dutch Telekom. Mereka belanja Hellenic Telkom, perusahaan telkomnya Yunani ini, dengan harga murah. Sebelumnya harga saham mereka ya, sebelum diserang IMF, harga saham mereka itu 26 euro guys. Tapi begitu masuk ke IMF, harga sahamnya anjlok parah sampai ke 6 euro doang. Tragis guys, tragis. Sejarah selalu berulang. Prabowo, lu harus paham. Mereka nggak berhenti cuma dengan ngasih racun suntikan dana di tahun 2010. Yunani kemudian dipaksa lagi buat ambil bailout dari IMF, bailout jilid 2 di tahun 2012, cuman jeda 2 tahun loh. Dipaksa minjem lagi ke IMF. Nilainya berapa? 130 billion euro guys. Ini lebih dari 1.500 triliun. Can you imagine? Negara sekecil itu dipaksa ambil utang ribuan triliun, negara miskin Yunani. Gimana sih bisa bayar utang? Nggak bisa guys. Jadi apa yang terjadi? Di bulan Juni 2012, sama nih, di tahun yang sama, metodenya sama, berulang-ulang, sama aja guys. Lagi-lagi nih, MSCI masuk duluan. Apa yang dilakukan MSCI? Di downgrade Yunani dari developed market yang paling elit ke turun jadi emerging market di bulan Juni 2012. Mereka langsung bikin statement, Yunani, siap-siap ya, lu bakal gua downgrade. Baru statement guys. Belum resmi, baru statement, lu bakal gua downgrade. Tapi lu tahu dong, apa maksudnya MSCI mau bikin rumor seperti itu? Karena setelah MSCI bersuara bakal mendowngrade bursa efek Yunani, apa yang terjadi dengan perekonomian Yunani? Bursa efek Yunani langsung anjlok parah, berada di titik terendah, langsung minus 90% guys. Sadis guys. Minus 90%. Jadi lu lihat runtutannya. Tahun 2010 bantuan IMF turun minus 70%. Setelahnya bantuan tahap 2 tahun 2012 masuk bantuan IMF, MSCI bermain lagi minus 90%. Sadis. Dan ini langsung diperparah dengan apa? Berkshire Hathaway bermain. Mereka punya perusahaan namanya Coca-Cola. Saat itu adalah perusahaan dengan market capitalization terbesar di Yunani. Lu bayangin, perusahaan dengan valuasi terbesar di bursa efek Yunani berkoordinasi nih dengan pemiliknya sama. Tadi gue udah buka sama lu. Pemilik siapa? Berkshire Hathaway, perusahaan investasi salah satu yang terbesar di dunia. Coca-Cola yang punya siapa? Lu juga udah tahu, yang punya Berkshire Hathaway. Apa yang terjadi? Kabur dia, keluar, exit dari bursa efek Yunani, pindah ke bursa efek London. So lu imagine kalau ini terjadi di Indonesia, perusahaan-perusahaan dengan market kapitalisasi besar kabur dari Indonesia, apa yang terjadi dengan IHSG? Rontok bro. Gila ini formasinya guys, permainan ini. Dan itu yang dilakukan. Coca-Cola pindah dari Yunani ke London. Dan lu udah tahu dong apa yang terjadi. Resmi 1 tahun setelahnya, bulan Juni 2013, resmi ternyata betulan MSCI downgrade indeks saham Yunani ke emerging market. Gila ya, lu bayangin. Tapi perusahaan-perusahaan barat itu udah tahu lebih awal, mereka exit duluan, kabur duluan guys. Permainannya cantik guys. Lu nggak ngerti karena lu bukan investor. Tapi kalau investor di IHSG, lu wajib tahu sejarah selalu berulang. Dan karena tadi ya perusahaan-perusahaan besar kabur dari bursa efek, bursa efek mereka makin anjlok nilainya. Lembaga rating bermain lagi di situ bersama MSCI. Apa yang terjadi? Yunani makin kelelep guys. Mereka harus apa? Ngemis lagi sama IMF. 3 tahun setelah bailout kedua, Yunani dipaksa mengemis lagi ke IMF. Bulan Agustus 2015 menerima bailout yang ketiga kalinya, nilainya 1.700 triliun. Gila guys, negara udah kelelep guys. Jangankan bayar utang ke IMF, bayar gaji PNS aja udah gak sanggup, tapi dipaksa lagi digenjot. Buat apa? Ambil utang. Tol memang, goblok ini. Dan karena mereka
ujung-ujungnya ngambil utang kan harus ada bunga guys, ada yang dibayar, ada harga yang lu harus korbankan, mungkin nyawa rakyat lu sendiri, mungkin kedaulatan lu korbankan, dan itu yang terjadi di Yunani. Karena mereka kalang kabut nggak bisa bayar hutang, ujung-ujungnya apa? Yunani menggadaikan negaranya. Apa yang dilakukan Yunani? Dia menjual 14 bandara mereka ke oligarki Jerman guys. Gila guys. Lu harus tahu siapa sih oligarki Jerman ini sebenarnya. Nanti kita akan bahas guys. Tapi lu bisa bayangkan, bandara itu pintu masuk negara, itu strategik. Indonesia punya Angkasa Pura BUMN, wajib akses lo. CIA keluar masuk lewat bandara, investor asing keluar masuk lewat bandara, turis wisatawan bawa dolar keluar masuk lewat bandara. Penting, lu mau membangun hubungan diplomatik dengan negara lain harus lewat bandara juga. Jadi akses yang sangat strategik bandara ini. Tapi kemudian Yunani menggadaikan itu ke siapa? Ke Fraport, perusahaan bandara punya Jerman, di harga diskon. Lu bayangin ya, 14 bandara di Yunani itu penghasilannya sekitar 180 juta euro. Tapi dibeli sama Jerman cuma setara 1,2 miliar euro. Diskon gede guys. Lu bayangin ya, ini dalam rupiah ya, 180 juta euro saat itu setara 2,6 triliun revenue mereka. Dibeli sama Jerman setara 17 triliun. Cuan gede nggak Jerman? Cuan gede. Begitu keluar berita bahwa Jerman berhasil merampok aset strategik Yunani, apa yang terjadi? Saham Fraport langsung naik 70% guys. Awalnya cuma 55 euro. Begitu mereka berhasil merampok kedaulatan Yunani, sahamnya langsung naik jadi 96 euro guys. Dan terus naik terus guys. Gila nggak? Bahkan Jerman ini ya sangat-sangat diuntungkan dengan membeli bandara-bandara Yunani ini guys. Lu bayangin aja ya, di tahun 2025 kemarin kita terima nih laporan keuangan mereka. Bandara-bandara Yunani itu, mereka omzetnya aja sudah 4,3 triliun dalam 6 bulan pertama 2025. Kalau lu setahun kan, berarti omzet mereka itu setara 8,6 triliun. Padahal modal belinya cuma 17 triliun. Kan gila ini guys. Perusahaan profitable, namanya manusia pasti pakai pesawat. Lu aja di Indonesia mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Bali, lu pakai pesawat. Malah dikasih ke negara lain loh. Gila nggak? Dikasih ke negara terkaya di Eropa yang namanya Jerman, yang hobinya negara-negara yang lebih lemah, negara-negara yang lebih kecil. Menarik guys. Dan memang terbukti cuan gede mereka. Tadi yang gue bilang ya, mereka beli modalnya cuma 17 triliun. Padahal sekarang lu bisa lihat penghasilannya bisa sampai 8 triliun lebih dalam 1 tahun. Brutal permainan ini guys. Kalau lu ngerti sejarah ekonomi dunia. Padahal kalau lu lihat ya, Fraport itu by the way pengelola bandara ya terbesar di Jerman. Penghasilan dia paling besar bukan dari Jerman. Lu bayangin, Fraport itu basisnya di Frankfurt, tapi karena mereka mengakuisisi banyak negara-negara miskin guys, dimanipulasi, penghasilan mereka lebih besar dari negara-negara kecil itu, bahkan lebih besar dibanding Jerman sendiri. Lu tahu ya, top 5 bandara yang menyumbangkan cuan paling gede buat Jerman bukan bandara Frankfurt, bukan bandara yang ada di Hamburg, Berlin, no. Tapi bandara Santorini, di mana? Yunani. Yang kedua, Mykonos. Di mana bandara Mykonos? Di Yunani. Yang ketiga, bandara Rhodes. Yang keempat, bandara Thessaloniki. Itu semua dari Yunani, guys. Yang kelima apa? Bandara yang ada di Peru, di 5. Jadi kalau lu lihat sumber-sumber cuannya Fraport, perusahaan bandara nomor 1 di Jerman, bukan dari Jerman, malah dari negara Yunani yang diperkosa sama mereka itu, guys. Wajar nggak? Wajar aja. Lu bisa di Jerman hari ini apa? Gajinya gede, UMR mereka udah tinggi, puluhan juta, biaya keamanan tinggi, regulasi lingkungan ketat. Ujung-ujungnya apa? Margin lu jadi kecil. Makanya mereka wajib memperkosa negara-negara yang lebih lemah, guys. Ini mindset oligarki, guys. Dan lu nggak usah bingung, sebenarnya siapa sih di belakang layar yang bermain di sini? Lu pernah cek nggak sebetulnya siapa orang di belakang Fraport sampai bisa memperkosa Yunani? Lu lihat di layar kaca, siapa sih yang jadi penasehat keuangan mereka? Itu pertama. Terus yang kedua, lu tahu nggak sih perusahaan transportasi terbesar di Eropa yang punya siapa? Ternyata faktanya ya, itu punya divisi khusus, divisi transportasi, dan tugasnya apa? Tugasnya menguasai jalur-jalur transportasi, mau darat, laut, udara di seluruh Eropa. Bukan cuma Yunani, sampai yang besar-besar London, Paris, Frankfurt itu berada di bawah kekuasaan mereka, guys. Jadi lu hati-hati main sama big fun nih. Dan Yunani betul-betul diperkosa habis-habisan, bukan cuma bandara mereka dikuasai asing, tapi mereka juga harus menggadaikan perusahaan kereta apinya. Lu bayangin ya, kalau di Indonesia PT Telkomnya dijual ke asing, Angkasa Puranya dijual ke asing. Ini dilakukan Yunani. Bukan cuma berhenti sampai situ, kereta apinya juga dijual ke asing, guys, ke Itali. Lu bayangin ya, Itali itu beli perusahaan kereta api terbesar di Yunani di harga diskon, di harga 45 juta euro. Rupiahnya sekitar 650 miliar, guys. Kenapa diskon, Pak Ben? Simple aja. Perusahaan kereta api Yunani ini, lu tahu omzet mereka setahun di tahun 2017 pas mereka dibeli, omzetnya itu 117 juta euro. Gimana ceritanya sebuah perusahaan dengan omzet 117 juta euro bisa dibeli dengan duit 45 juta euro? Gila, diskonnya lebih dari 50%, guys. Gila, lu bayangin ya, ada perusahaan omzetnya 100 triliun, lu beli cuma seharga 50 triliun. Apakah gak enak? Dan perusahaan ini punya monopoli di negara itu. Siapa yang bisa saingan sama KAI di Indonesia? Nggak ada.
Siapa bisa saingan sama Telkom di Indonesia? Nggak ada. Siapa bisa saingan sama Angkasa Pura di Indonesia? Nggak ada. Enak dong. Enak banget guys. Dan sebenarnya nggak berhenti sampai di situ. Kalau nggak video kita juga bakal nggak cukup nih durasinya. Karena ternyata Yunani juga dipaksa menjual perusahaan-perusahaan energinya mereka, perusahaan-perusahaan bankingnya mereka, perusahaan-perusahaan air minumnya, perusahaan listriknya, perusahaan gasnya dijual murah ke asing guys. Karena pemerintahnya goblok. Satu. Kedua, karena banyak agen-agen asing yang bermain di sana. Biar teman-teman tahu apa yang terjadi di Yunani. Setiap hari demonstrasi massal, setiap hari provokator, bakar sana, bakar sini, kerusuhan. Negara nggak bisa stabil. Karena negara nggak bisa stabil, ujung-ujungnya apa? Negosiasi politik dengan partai-partai penguasa, semua punya kepentingan, bisa diinjeksi sama agen-agen asing ini. Dan yang gue bilang ini bukan teori konspirasi guys. Karena apa? Setelah semua prahara ini terjadi, akhirnya diakui oleh mantan Menteri Keuangan Yunani sendiri, Yanis Varoufakis. Dia berulang kali akhirnya bilang dia mengaku bersalah, dia mengaku berdosa juga. Karena apa? Karena utang Yunani ke IMF itu ternyata tidak menguntungkan rakyat Yunani. Bahkan duit utangan itu 100% pergi ke banker-banker pengkhianat bangsa itu. Lu bayangin mereka dipaksa ambil utang ribuan triliun guys dari IMF. Tapi duitnya dipakai buat apa? Buat bayarin banker-banker itu. Terus yang bayar bunga utangnya siapa? Rakyat Yunani. Dia yang diperkosa. Mereka tugasnya apa? Memperkaya banker, sama seperti rakyat Indonesia. Tugas lu apa? Memperkaya banker-banker itu. Lu nyambung gak yang gue mau ngomongin hari ini guys? Bener gak sih Yanis Varoufakis, Menteri Keuangannya Yunani? Ternyata betul. Karena di kemudian hari mereka mengakui mereka membuat kesalahan. Lu bayangin ya, IMF itu memang goblok atau pura-pura goblok. Lu bisa lihat di headline BBC ini. The International Monetary Fund has admitted that it made mistakes. Jadi dia ngaku bikin salah. Mereka bilang kalau mereka ambil duit utangan IMF, negara ini penganggurannya berkurang. Tapi ternyata apa? Setelah ngambil duit IMF, pengangguran Yunani malah naik jadi 22%. Gila, makin susah, makin banyak PHK massal. IMF bikin kesalahan. Sengaja. Apalagi IMF bilang kalau mereka ambil utangan IMF, Yunani bakal selamat, GDP-nya bakal membaik. Faktanya, ini pengakuan IMF sendiri. Setelah ngambil utangan IMF, apa yang terjadi? GDP Yunani malah minus 17%. Bukannya bertumbuh, malah tambah nyungsep guys. Karena kalau lu ikutin sejarah ekonomi dunia sama. Indonesia kolaps 9697 diperkosa George Soros bersama apa media-media peliharaan dia termasuk si tempe bacem pengkhianat bangsa itu. Dan sekarang udah buka cabang influencer dibayarin juga miliaran buat apa? Jadi pengkhianat, menghancurkan Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri. Bahkan ketua BEM juga disogok. Biar apa? Jadi anjing-anjing mereka. Lu siap ya Indonesia bakal juga kolaps kalau nggak mau apa sih? Memperbaiki diri. IMF juga gitu. 97 kita disuruh ambil utang mereka. Apa yang terjadi setelah mereka datang? Mereka bilang ekonomi akan membaik, negara akan selamat, kaya raya. Tapi justru setelah IMF masuk, GDP Indonesia tahun 97 by the way 4,7% growth. IMF masuk, apa yang terjadi? Tahun 98, Indonesia malah minus 13%. Sejarah selalu berulang guys. Sejarah selalu berulang. Makanya jangan heran kalau mantan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis sampai detik ini benci banget dengan namanya IMF. Betul-betul racun mereka itu. Ketika lu pergi beli roti di toko, lu bayar pajak. Ketika lu terima gaji, lu bayar pajak. Ketika lu beli bensin, lu bayar pajak. Pajak lu harapkan pajak lu dikelola dengan baik. Ya buat bayar apa? BPJS Kesehatan, bayar rumah sakit, bangun sekolah, bangun jembatan. Tapi ternyata tidak. Pajak lu digunakan untuk memperkaya banker-banker terkutuk itu. We had the largest loan in human history. The question is, what happened to that money? It wasn't the money. It wasn't money for Greece. It was money for the banks. And the Greek people took on the largest loan in human history on behalf of German and French bankers. So the only reason why they effected this so-called bailout for Greece was to save their own banks and to present this as solidarity with Greece. So teman-teman, menurut lu ya, semua pola yang terjadi ini berulang kali terus terjadi. Menurut lu kali ini Indonesia bisa selamat nggak? Kenapa? Karena kalau lu lihat ya, Prabowo bener-bener mau dijebak habis-habisan nih. Dia mau digulingkan nih. Yakin lah guys. Karena dia juga nggak dengerin nasihat Benix sih. Gue udah dari tahun lalu bilang, Hormuz bakal diblokir, minyak bumi bakal naik tinggi. Indonesia harus segera transisi energi ke energi listrik. Lu bisa lihat bukti sejarahnya. Ini gue udah bikin petisi dari tahun 2025. Karena gue sudah memprediksi Perang Dunia 3 setelah Hormuz diblokir, Indonesia wajib transisi ke mobil listrik. Wajib bahkan mensubsidi. Di luar negeri, negara-negara yang udah pahamin dari tahun lalu, bahkan lu kalau beli kendaraan listrik dikasih cashback sama negara supaya lu makin semangat, supaya lu nggak jadi budaknya Timur Tengah, budaknya raja-raja Arab. Terima duit minyak lu, apa yang dilakukan? Ngebom Palestina, ngebom Iran, bikin kerusuhan di mana-mana, pelihara teroris di mana-mana, pakai duit lu. Bego lu emang lu. Udah dari tahun lalu gue ingetin. Makanya lu harus dukung petisi Benix ini. Kalau enggak, negara kita akan terus-menerus diperkosa sama BBM. BBM nggak dinaikin, subsidi melonjak, negara apa? Kolaps, utang terus.
Lama-lama kita jadi budak IMF. Mau lu negara kita jadi budak IMF? Gue sih nggak mau guys. Nggak rela gue. Tapi kalau BBM tidak dinaikin, subsidi tidak dicabut, apa yang terjadi? Kerusuhan di mana-mana, demonstrasi di mana-mana, masuk agen-agen asing ini buat memprovokasi bangsa kita. Dilematis guys. Dan teman-teman udah tahu belum? Gimana sih cara strategi IMF buat menghancurkan Indonesia nih di tahun 2026 ini? Bisa berjalan lancar atau enggak? Apakah mereka akan menggunakan strategi Yunani, extend and pretend loan, atau mereka akan menggunakan formasi baru yang mereka kembangin di Venezuela, atau mereka bakal menggunakan metode baru nih? Yang kalau lu penasaran kita bahas nih di part 2 video ini. Strategi IMF menghancurkan Prabowo. Lu penasaran kan? Gimana sih cara mereka? Dan mereka udah taruh antek-antek mereka jadi pejabat tinggi di negara ini. Bukan pejabat-pejabat cap kaki 5 guys yang gajinya cuma 10 juta, 50 juta, 100 juta, itu rendahan guys. Tapi jadi pejabat-pejabat tinggi di negara ini yang gajinya miliaran. Ternyata selama ini Indonesia masih menyisakan anjing-anjing peliharaan IMF sejak tahun 98. Sudah ditanam di sini supaya negara kita tetap kerdil guys. Menurut lu bakal berhasil nggak ya IMF ini menghancurkan Indonesia? Menurut lu Prabowo bisa bertahan gak nih dengan serangan-serangan agen-agen asing ini? Dan lu penasaran gak sih gimana ya strateginya supaya kita bisa lolos? Gimana kalau kita bikin lebih detail di part 2 guys? Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, bakal kita bahas tuntas di part 2 cara IMF menghancurkan Prabowo. Oke guys? Semoga video ini bermanfaat. Semoga minggu depan IHSG baik-baik saja. Tapi gue yakin pasti merah membara. Salam sehat, salam cuan.